Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, di negeri kita Indonesia tentunya terdapat beberapa suku-suku yang memiliki tradisi atau kebiasaan daerah yang berbeda-beda. Seperti kita bilang, nanti kalau suku Jawa, mereka ada tradisi misalnya tari jaipong, tari jaipongan, atau mungkin juga pemain ludruk atau ketoprak yang sekarang sudah hampir hilang nampaknya ya. Tapi di tahun 80-90 masa saya masih anak-anak sampai saya masa-masa saya remaja, itu masih banyak lagi hiburan-hiburan seperti ludruk, ketoprak ya. Begitu juga nanti mungkin di Aceh seperti gayo ya, ada saman gayo, atau ada didong. Masing-masing biasanya setiap suku di Indonesia itu memiliki kesenian yang berbeda-beda. Namun teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya membahas tentang perkara ini? Karena dalam pengalaman saya dalam meruqyah pasien, banyak yang saya dapati orang yang sering sakit-sakitan, sering kesurupan, minimal sering sakit kepala, bahunya berat, jantungnya sering debar-debar, sering ketakutan, was-was gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Itu penyebabnya rata-rata gara-gara pernah main jaipong atau nari jaipongan, atau mungkin juga menari kuda lumping ya, atau juga tadi seperti kalau di Aceh saman atau didong ya. Kenapa ini bisa? Karena ada tradisi atau kebiasaan sebelum main itu sudah dibawa ke orang pintar dulu, atau dipanggil orang pintarnya untuk memberikan ritual-ritual atau syarat-syarat agar supaya nanti penampilannya maksimal. Ya, ini jadi masalahnya. Ya, sebelum main menari atau sebelum saman, sebelum didong, nanti ada dukun yang memberikan syarat. Misalnya sudah dijampi-jampinya suruh mengunyah daun sirih misalnya sebelum bermain atau sebelum tanding. Ini jadi masalah teman-teman ya. Sebenarnya kalau cuman tradisinya tidak ada masalah ya, menarinya tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah ini ketika sebelum menari atau sebelum main mereka sengaja memanggil dukunnya atau pawangnya ya, ujungnya si dukun atau pawang minta bantuan kepada jin atau syaitan agar supaya yang main ini tahan, supaya yang main ini menarik ya. Kalau dia menari mungkin supaya dilihat orang menarik, supaya menang kalau dia tanding ya, kalau festival dia supaya menang. Ini jadi masalah teman-teman, paham maksud saya? Bukan tradisinya yang saya bahas di sini, tapi yang saya bahas adalah sebelum main itu sudah minta bantuan kepada dukun. Ujungnya jadilah jin terundang datang kepada pemain tadi. Akhirnya si pemain tadi sering sakit-sakitan, kadang sering kesurupan, minimal sering sakit kepala, bahunya berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Nah, sama juga
banyak saya jumpai pemain bola, ya sebenarnya kan main bola olahraga ya, bagus itu main bola itu olahraga, tapi kadang ketika mau bertanding atau kompetisi itu sengaja kadang minta bantuan kepada dukun, atau dukun menawarkan dirinya untuk membantu dia, ya disaratilah, ya dipasanglah tangkalnya lah, pasang jimatnya lah, dengan alasan biar kuat, biar tahan lari lah, segala macam. Ini termasuk sihir teman-teman ya. Nah ini jadi masalah, ujung-ujungnya nanti ya kadang sering sakit-sakitan, kadang kesurupan, minimal sering sakit kepala, bahunya terasa berat, jantungnya sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, dan emosi. Itu jadi masalah teman-teman ya. Oleh karena itu banyak saya jumpai ya, itu jadi penyebab ya. Makanya apa yang dikatakan Nabi itu sudah benar ya. Kita mendatangi dukun saja 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya, man ata arafan fasa'alahu an sa'ilam tuqbalu salatan arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, bertanya saja tentang sesuatu kepadanya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Oleh karena itu bagi yang sudah terlanjur kena ya teman-teman, akibat daripada sebelum menari ya, sebelum saman, sebelum jaipongan, kadang-kadang itu sudah minta sama dukun. Kalau ada benda-benda yang dikasih dukun itu, jimat-jimatnya, tangkal-tangkalnya, tindakan pertama Anda bakar ya. Apa tujuan dibakar? Supaya lepas, supaya setannya mudah keluar ya, baru diruqyahkan, insya Allah setannya mudah keluar. Nah tapi kalau masih ada jimatnya, masih ada tangkalnya, Anda undang praktisi ruqyah untuk meruqyahnya, itu setannya susah keluar teman-teman. Makanya caranya, semua benda-benda jimat-jimat, tangkal-tangkal, sekalipun itu bentuknya daun-daunan seperti daun sirih misalnya ya, apapun lah dia ya, sekalipun tulisannya seperti tulisan Arab ya, tulisan Arab kalau orang awam ya, itu bakar saja ya, bakar saja, kemudian Anda diruqyahkan, insya Allah setannya akan gampang keluar. Itu dari pengalaman saya teman-teman. Demikian saja teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.